Benzen yang dimaksud event sampling adalah setiap kejadian yang terjadi di suatu tempat di dunia nyata yang mencakup perilaku tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Jadi sebelum melakukan observasi dengan metode ini, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan serta perilaku seperti apa yang akan diobservasi. Jika perilaku tersebut terjadi, maka observer harus mencatatnya. 3 cara pencatatan dalam event sampling. Pertama, sistem kode. Kedua, narrative description. Ketiga, kombinasi sistem kode dan narrative description. Menurut Benzen, event sampling dikatakan sebagai observasi terbuka jika dicatat menggunakan narrative description yang menyediakan data mentah lengkap. Sedangkan event sampling dikatakan observasi tertutup apabila pencatatan menggunakan sistem kode. Event sampling memiliki selektivitas yang tinggi karena sebelum dilakukan observasi sudah ditentukan perilaku seperti apa yang akan diamati, serta cocok digunakan untuk observasi yang bersifat terkontrol. Kuantifikasi data event sampling. Data primer dalam event sampling adalah hitungan frekuensi, namun menurut Settler, kita dapat mengukur dimensi tingkah laku yang lain seperti: yang pertama, tampilan rata-rata dengan rumus N per T. N sama dengan berapa kali jumlah tingkah laku yang muncul. T sama dengan lama atau panjang periode. Tampilan rata-rata adalah indeks yang berguna untuk mengetahui adanya perubahan dalam tingkah laku. Kedua, lamanya perilaku berlangsung dapat dihitung menggunakan 2 cara yaitu: 1. Persentase waktu tingkah laku terjadi dengan rumus D dikali 100 per T. D sama dengan total durasi tingkah laku atau waktu untuk merespon. T sama dengan lamanya periode observasi. 2. Rata-rata durasi tingkah laku dengan rumus D per E. D sama dengan total durasi tingkah laku. E sama dengan jumlah kejadian tingkah laku. Lamanya perilaku berlangsung digunakan untuk mengamati berapa lama waktu untuk setiap tingkah laku mulai dari awal sampai akhir seperti temper tantrum, tingkah laku nangis, tingkah laku cakap-cakap, dan semacamnya. Selanjutnya, yang ketiga, intensitas tingkah laku. Dapat diketahui dengan membagi tingkah laku ke dalam derajat intensitas. Seperti intensitas tingkah laku agresi yang dibagi menjadi slightly agresif atau agresif ringan, moderately agresif atau agresif sedang, severely agresif atau agresif berat. Dan yang keempat, latency of behavior. Diperoleh dengan mencatat waktu atau jarak waktu yang terjadi sejak diberikan perintah sampai muncul tingkah laku yang dimaksud. Latency of behavior sangat berguna apabila digunakan untuk memperhatikan seberapa besar kemampuan untuk mengikuti instruksi. Dalam menggunakan metode event sampling, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendesain event sampling, di antaranya: 1. Frekuensi mengobservasi, lama waktu dan saat yang tepat melakukan observasi. 2. Target behavior. 3. Metode pencatatan data event sampling. Event sampling memiliki beberapa kelebihan seperti: pertama, berguna untuk mengukur low rate behavior atau tingkah laku yang muncul tidak terlalu sering. Kedua, penggunaan waktu dan personel yang efisien. Ketiga, event sampling mengakomodasi ragam teknik pencatatan yang beragam. Keempat, memberikan informasi yang lengkap apabila menggunakan teknik narrative description. Dan yang terakhir, memberi struktur lapangan observasi dalam unit tingkah laku yang natural untuk meneliti hubungan antara tingkah laku dan konteksnya. Selain kelebihan, event sampling juga memiliki keterbatasan atau kekurangan seperti: pertama, event sampling kurang menyediakan gambaran yang mendalam tentang rangkaian tingkah laku. Kedua, kurang mengungkapkan rangkaian atau urutan pola temporal tingkah laku. Ketiga, memutus kesinambungan tingkah laku dengan dipakainya kategori yang terbatas. Keempat, tidak cocok digunakan untuk mencatat tingkah laku yang tidak diskrit. Kelima, sulit membandingkan data event sampling jika waktu periode observasi tidak konstan. Dan yang keenam, menuntut observer memelihara level atensinya untuk tetap optimal. Berikut ini adalah contoh dari event sampling dengan narrative description. Time sampling.
Menurut Bunsen, time sampling adalah kita mengambil sedikit waktu anak dalam setting observasi dari keseluruhan waktu anak, kemudian kita memilih untuk mengobservasi anak di waktu yang kita pilih tersebut. Simpelnya, time sampling adalah sampling waktu dan tingkah laku tertentu yang harus terjadi secara bersamaan saat observasi. Kata kunci time sampling menurut Irwin dan Bushnell. 1. Menggunakan observasi untuk mengambil sampel tingkah laku, bukan menggunakan observasi untuk menggambarkan tingkah laku. 2. Adanya batasan terhadap apa yang diobservasi. 3. Batasan tentang tingkah laku yang dapat diambil sebagai sampel yaitu, tingkah laku tersebut terjadi cukup sering sehingga observer dapat melihat tingkah laku yang dimaksud muncul. 4. Yang dimaksud frekuensi cukup sering adalah apabila tingkah laku tersebut terjadi rata-rata paling sedikit lebih dari 1 kali dalam waktu 15 menit. Time sampling bersifat representatif yang mutlak. Menurut Brand, sifat representatif hanya bisa dicapai apabila tingkah laku yang diamati sering terjadi. Jika tidak, maka sifat representatif sulit dicapai. Teknik pencatatan dalam time sampling. Sama seperti metode event sampling, time sampling juga menggunakan teknik pencatatan seperti sistem kode, narrative description, atau kombinasinya keduanya. Namun menurut Bunsen, sistem kode biasa dipilih dalam time sampling. Ada 2 jenis sistem kode. 1. Sistem kategori. Mensyaratkan selain kategori tingkah laku bersifat mutually eksklusif, juga harus bersifat exhaustive. Maksudnya adalah kategori tersebut harus mencakup tentang total tingkah laku sehingga setiap tingkah laku dapat ditali dengan pasti. 2. Sign system. Mempersyaratkan bahwa kategori tingkah laku mutually eksklusif, maksudnya tidak ada satupun tingkah laku yang dapat digolongkan ke dalam lebih dari satu kategori. Menurut Wright dan Goodwin and Driscoll, mengklarifikasi time sampling ke dalam metode observasi tertutup karena menggunakan sistem kode untuk mengumpulkan data yang menyebabkan data mentah hilang. Penggunaan utama time sampling menurut Sattler untuk mencatat tingkah laku yang overt atau tampak tidak dapat segera ditentukan mulai dan selesainya, dan terjadi dalam moderat yaitu sekali dalam 15 detik. Time sampling digunakan untuk mencatat tingkah laku yang tergolong non-diskrit yang berdurasi lama. Prosedur time sampling. 1. Partial interval time sampling, yaitu mencatat tingkah laku sekali saja selama interval waktu yang telah ditentukan. Hal ini digunakan untuk melihat konsistensi tingkah laku. 2. Wall internal time sampling, yaitu mencatat atau menandai suatu tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di awal waktu dan berlanjut sampai akhir interval. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkah laku mana yang tampil di sepanjang interval waktu secara berkesinambungan. 3. On time interval sampling, yaitu menandai tingkah laku saat terjadi di waktu yang spesifik di dalam interval waktu. Prosedur ini digunakan untuk mengamati tingkah laku di waktu yang singkat pada waktu yang berbeda selama periode observasi. 4. Momentary time interval sampling, yaitu mencatat tingkah laku yang terjadi sesaat sebelum akhir interval waktu. Hal ini berguna untuk tingkah laku terjadi pada kecepatan sedang tetapi terjadi secara terus-menerus. 5. Variable interruption interval time sampling, yaitu hanya mencatat tingkah laku spesifik yang dimaksud terjadi selama waktu yang dipilih secara random. Mendesain time sampling. Pertama, frekuensi mengobservasi, panjang atau lamanya, dan saat yang tepat untuk mengobservasi seperti usia anak, setting, dan alasan dilaksanakan assessment akan mempengaruhi berapa kali observasi, total lamanya periode, dan kapan baiknya melakukan observasi. Kedua, type of interval recording atau time sampling, yaitu memilih prosedur time sampling yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, length of each observation interval atau lamanya interval waktu untuk observasi. Hal ini bergantung pada target behavior. Keempat, length of recording interval atau lamanya interwaktu untuk mencatat. Hal ini bergantung pada jumlah atau banyaknya tingkah laku yang akan dicatat. Kelima, target behavior. Pilih target behavior yang akan diobservasi berdasarkan catatan naratif sebelumnya, wawancara, pertanyaan rujukan, atau tes pada anak. Keenam, method of recording data atau metode untuk mencatat data. Dapat menggunakan pensil dan kertas atau alat catat elektronik dengan berbagai metode mencatat dan sistem kode. Kuantitatif data dalam time sampling.
Data kuantitatif primer yang diperoleh dalam time sampling adalah jumlah interval di mana target behavior terjadi. Hitungan frekuensi dalam time sampling mencerminkan jumlah di mana tingkah laku terjadi, bukan berapa kali target behavior terjadi. Kelebihan time sampling. Menurut Benzen dan Sattler, pertama, time sampling merupakan metode yang ekonomis dari sisi waktu dan energi atau lebih efisien. Kedua, data yang dihasilkan reliable dan representatif. Ketiga, time sampling dapat melihat hubungan waktu dan tingkah laku. Keempat, memungkinkan adanya checking inter-observer reliability dan membantu meyakinkan tingkah laku yang dimaksud observasi di bawah kondisi yang sama setiap waktu. Kelima, memungkinkan pengumpulan banyak data observasi dalam waktu singkat dan tidak menuntut peralatan yang banyak. Dan yang keenam, memiliki derajat selektivitas yang sangat selektif karena tingkah laku spesifik apa yang akan dilihat. Keterbatasan time sampling. Menurut Sattler, pertama, time sampling hanya menyediakan informasi rangkaian tingkah laku yang kurang mendalam karena interval waktu yang menjadi kerangka observasinya. Kedua, gagal menyediakan informasi berkaitan dengan kualitas tingkah laku dan situasi, kecuali kualitas dan situasi dimasukkan dalam sistem kode. Ketiga, tidak menggunakan frekuensi dan durasi yang aktual, sehingga terdapat perbedaan pembagian interval waktu dapat membuat keadaan sesungguhnya tidak tertangkap dengan baik.